Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, diberikan nikmat sehat dan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya selaku pihak dari SMKN PPP Plehari akan menjabarkan masalah kurikulum SMKN PPP Plehari. Sebelumnya, sebelum kita lanjut pada materi pada hari ini, ada baiknya ulun memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Okta Asriogiandono, tempat tanggal lahir Banjarmasin 11 Oktober 1982. Riwayat pendidikan seperti yang tertera di layar ini, dan diterima sebagai tenaga pendidik di SMKN PPP Plehari itu pada tahun 2008 sampai sekarang. Riwayat jabatan menjadi Kepala Laboratorium Komputer SMKN PPP Plehari dari tahun 2009 sampai 2019, Operator Dapodik dari tahun 2015 sampai 2017, dan sampai hari ini diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 2020 sampai sekarang. Adapun sistematika presentasi pada hari ini adalah yang pertama adalah pengantar, yang kedua pendahuluan, yang ketiga penjelasan tentang kurikulum SMKN PPP Plehari, yang keempat proses belajar mengajar, dan yang kelima aspek penilaian. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu sangatlah sangat berubah-ubah, dan hampir setiap tahun ada perubahan. Jadi yang akan dijalani oleh anak-anak kita semua adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas atau K13 yang dimulainya pada tahun 2015. Dan sampai hari ini yang kita gunakan yang sekarang ini adalah kurikulum 2013 yang revisi. Adapun landasan pengembangan kurikulum tersebut adalah aspek filosofisnya, filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademis, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek yuridisnya RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010. Aspek konseptualnya relevansi model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran, aktivitas belajar, output belajar, outcome belajar, penilaiannya kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi perjenjangan penilaian. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian sekarang dan di masa akan datang berorientasi pada agribisnis atau agroindustri. SMK Negeri PPP Plehari menyiapkan calon pengusaha tani tingkat menengah khususnya bidang pertanian. SMK Negeri PPP Plehari dengan program studi keahlian agribisnis produksi ternak dan program studi keperawatan hewan bertujuan menghasilkan calon petani peternak, wirausahawan muda, dan tenaga teknisi menengah pertanian yang berjiwa wirausaha yang mampu mengembangkan kegiatan agribisnis dan agroindustri produksi ternak dan keperawatan hewan. Dan berikut adalah kurikulum SMK Negeri PPP Plehari. Bisa kita amati di sini kurikulumnya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2018. Adapun kurikulum SMKN PPP Plehari kita lihat pada tayangan berikut. Jadi program keahliannya adalah agribisnis ternak, kompetensi keahliannya agribisnis ternak ruminansia. Di sini terbagi menjadi ada 3 bagian, yaitu mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Dan di bagian sebelah kanan bisa kita lihat nanti pada kelas 10
anak-anak kita semua atau peserta didik SMKN PPP Plehari nanti akan mendapatkan dasar program keahlian. Jadi dasar-dasar pemeliharaan ternak, contohnya karena ini agribisnis ternak pembinaan CIA, dasar-dasar pakan ternak, dasar-dasar kesehatan ternak. Dan kompetensi keahliannya nanti akan diberikan pada kelas 11 dan kelas 12. Sini ada kompetensi keahliannya, ada 6 mata pelajaran. Berikutnya ini adalah agribisnis ternak unggas. Di sini bisa diamati juga sama terbagi menjadi 3 bagian dan dasar pemeliharaan ternak, pakan ternak, kesehatan ternak. Terus kompetensi keahliannya adalah ternak unggas pedaging, petelur, pakan ternak unggas, pembibitan ternak unggas, aneka ternak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Dan ini adalah untuk yang program keahlian kesehatan hewan. Kompetensi keahliannya adalah keperawatan hewan. Diemban nanti selama 3 tahun. Di sini juga mendapatkan dasar-dasar program keahliannya. Di sini ada perbedaan karena ini program keahliannya berbeda dengan yang tadi ya. Jadi di sini ada dasar program keahliannya, dasar-dasar pemeliharaan ternak, anatomi dan fisiologi hewan, dasar-dasar mikrobiologi dan parasitologi, obat dan vaksin. Kompetensi keahliannya ada 5 mata pelajaran, nanti klinik hewan, pemeriksaan laboratorium, kesehatan masyarakat veteriner, produksi hewan, reproduksi hewan, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti ini adalah mata pelajaran yang akan diemban oleh anak-anak kita atau peserta didik SMKN PPP Plehari selama 3 tahun menempuh pembelajaran di SMKN PPP Plehari. Selanjutnya adalah proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajarnya di sini dijelaskan pelaksanaan pengajaran atau penyajian, pengajaran teori dan praktik diberikan secara proporsional sesuai dengan kurikulum 13 revisi yang dilaksanakan di kelas, laboratorium, di lapangan, dan di luar kampus. Swakarya atau wirausaha dilaksanakan pada semester 1 sampai dengan 6. Swakarya atau wirausaha diberikan pada waktu tatap muka dan diiringi kegiatan menabung, berkreativitas mencari informasi pasar, membuat rencana kerja usaha, melaksanakan usaha, analisa usaha, dan memasarkan produk. Dalam kali ini mungkin karena masih dalam suasana pandemi ya, jadi untuk tatap mukanya ini kemungkinan tidak bisa dilaksanakan dulu, tapi diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang menyesuaikan dengan keadaan. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan di luar kampus, dilakukan di usaha milik petani, perusahaan peternakan atau lembaga ekonomi masyarakat, pemerintah, BUMN yang pelaksanaannya di semester 5. Biasanya nanti setelah naik dari kelas 11 menuju ke kelas 12. Nah, di kelas 12-nya itu pada semester 5 ganjil itu akan dilaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Ekstrakurikuler, kegiatan ini terdiri dari marching band, keagamaan, pramuka, pemeliharaan lingkungan kampus, OSIS, olahraga, kesenian, UKS, bela diri atau karate, serta pelayanan pengabdian terhadap masyarakat. Yang kegiatan ekstrakurikuler ini untuk masa pandemi ini tidak bisa dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang sekarang. Tapi itu semua nanti kita masing-masing berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan semuanya ini proses belajar mengajar bisa kembali normal kembali seperti sedia kala ya. Aspek penilaian yang berikutnya. Aspek penilaian di sini adalah aspek pengetahuan yang pertama. Jadi aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Pada kurikulum 2013 terintegrasi dengan pendidikan karakter. Berikutnya adalah aspek keterampilan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakternya yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang terakhir adalah aspek sikap dan perilaku. Nah, aspek sikap dan perilaku ini merupakan aspek yang dilakukan penilaiannya saat peserta didik berproses selama masa pembelajaran, baik pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran tidak langsung ataupun daring.
Oke, sekian terima kasih ya penjabaran singkat tentang kurikulum di SMKN PP Plehari yang nantinya akan diemban oleh anak-anak kita semua peserta didik SMKN PP Plehari selama dia menempuh pembelajaran di SMKN PP Plehari. Sebelumnya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta didik ataupun orang tua peserta didik semua, karena masih masa pandemi ini, jadi kegiatan MPLS kali ini pun dilaksanakan secara daring. Jadi mudah-mudahan dengan metode-metode daring yang kita laksanakan ini tetap tidak mengurangi dari esensial dari kegiatannya ini, dan tidak mengurangi makna dari MPLS tahun ini walaupun dilaksanakan secara daring. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa ditangkap dengan baik oleh peserta didik semua. Nanti silakan apabila ada masih pertanyaan yang pengen ditanyakan, nanti orang tua siswa silakan nanti melalui media WhatsApp grupnya yang sudah dibuatkan oleh panitia, nanti bisa dimaksimalkan diskusi kita nanti di WA grup tersebut. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.